Halo semua, selamat bergabung kembali dengan saya Putra Reza yang masih akan ngebahas si Samsung Galaxy S7 Edge. Sesuai judulnya, video kali ini akan saya khususkan untuk sektor kameranya. Kenapa terpisah? Karena saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, takutnya agak kepanjangan kalau dimasukin di reviewnya. Makanya saya bikin videonya terpisah. Sebelum lebih detail soal kameranya, saya mau bahas satu hal mendasar dulu yang sepertinya kalau saya lihat di luar sana tuh banyak yang misinterpretasi. Jadi, kamera utama dari Samsung Galaxy S7 itu adalah 12 megapiksel dengan teknologi dual pixel. Saya sebenarnya sempat bingung sampai agak lucu juga sih karena di video sebelumnya waktu impresi pertama si Galaxy S7 Edge ini ada yang bilang kalau resolusinya kamera Galaxy S7 Edge itu 12 megapiksel tapi dual pixel, jadi hasilnya tuh kayak 24 megapiksel dikali 2. Ya enggak kayak gitulah. Oke? Terus ada juga yang bilang kalau resolusi kameranya Galaxy S7 Edge itu 12 dual pixel, jadi bukan megapiksel. Semoga kamu bukan orang seperti itu ya. Jadi dual pixel ini adalah teknologi di autofocus ya, jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama si angka 12 megapiksel tadi. Dalam teknologi dual pixel, setiap pixel yang ada di sensor itu punya yang namanya dua fotodiode yang masing-masing menangkap cahayanya sendiri. Jadi analoginya tuh kayak mata manusia. Mata kiri sama mata kanan kita itu kan sama-sama ngelihat. Cuma setelah masuk ke otak, diproses outputnya adalah satu gambar utuh yang kita lihat sekarang. Jadi nggak ada kan dari antara kita yang mata kanan ngeliat apa, mata kiri ngeliat apa, terus kebagi dua, tengah-tengahnya bolong kan nggak ada. Jadi semua tuh udah diproses jadi satu di otak dan jadi satu gambar utuh. Jadi ya kurang lebih begitulah bagaimana sih teknologi dual pixel itu bekerja. Teknologi ini sebenarnya juga bukan barang baru karena sebelumnya sudah ada di kamera DSLR atau mirrorless kelas mid-end sampai high-end. Cuma akhirnya Samsung lah yang membawa teknologi tersebut ke smartphone lewat Galaxy S7 dan S7 Edge. Buat kamu yang mungkin mau tahu lebih banyak soal dual pixel atau sedikit artikel yang saya baca, saya udah kasih linknya pada kolom deskripsi di bawah. Kalau mau baca, silakan. Nah, sekarang kita bicara soal si resolusi 12 megapikselnya tadi. Jadi yang saya banyak temui orang-orang tuh akan bertanya, kok resolusinya turun dari 16 ke 12? Jadi jelek dong? Nggak sama sekali. Jadi dengan ukuran 12 megapiksel itu sebenarnya gambarnya masih besar banget dan bisa kamu cetak bahkan di iklan yang buat di pinggir jalan, tahu kan yang gede-gede itu udah cukup. Tapi kenapa Samsung menurunkan resolusinya ke 12 megapiksel? Kalau kamu lihat iklan-iklan Samsung soal kamera Galaxy S7 atau S7 Edge, titik beratnya adalah pada performa low light dan itulah yang dilakukan pada si S7 dan S7 Edge. Sedikit flashback ke tahun 2013 saat itu HTC atau HTC mengumumkan HTC One M7 yang punya kamera utama cuma 4 megapiksel, tapi dengan teknologi ultra pixel yang dikatakan walaupun megapiksel lebih kecil, tapi setiap pixel punya ukuran lebih besar sehingga bisa menerima cahaya lebih banyak. Nah, itulah yang dilakukan Samsung pada Galaxy S7 dan S7 Edge. Apalagi kalau saya baca juga, ukuran sensor di S7 dan S7 Edge itu cukup besar, yaitu 1,44 mikron kalau nggak salah, ditambah lagi dengan aperture f1.7 yang lumayan lebar. Jadi ya wajar kalau performa low light-nya itu foto-foto dalam kondisi low light bisa terang. Gitu, paham nggak? Kalau kamu nggak paham, ya silakan baca beberapa artikel yang linknya sudah saya letakkan pada kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang masuk ke aplikasi kameranya. Tampilan masih standar khas Samsung, tetap simple dan mudah dimengerti. Di panel ini ada tab pilihan resolusi, saya pakai 12 megapiksel dengan rasio 4:3, dan di bawahnya ada pilihan untuk rasio 16:9 dan 1:1. Di sampingnya ada flash, ada timer, auto HDR, dan tentunya filter untuk efek. Terus untuk pilihan mode foto sebenarnya banyak banget dan apa yang kamu lihat di sini belum termasuk yang bisa di-download. Tapi dari semua itu saya hanya akan fokus pada mode auto, pro, panorama, dan juga slow motion. Karena menurut saya mode-mode yang lain bukan sebuah mode yang akan dipakai oleh kebanyakan orang, jadi saya skip ya. Pertama untuk mode auto. Metode ini sebenarnya standar lah ya buat kamu yang mengambil foto cepat dengan cara yang sederhana. Point and shoot lah istilahnya. Autofokusnya yang cepet banget di S7 Edge ini juga bantu banget supaya kamu nggak kehilangan momen pas ngambil foto. Tapi sedikit kekurangan pada saat kondisi low light, saya ngelihat kalau autofokusnya itu nggak secepat pada saat cahaya masih bagus. Tapi hal ini wajar karena semua HP juga rata-rata kayak gitu, jadi menurut saya ini bukan masalah yang besar. Terus untuk mode pro atau manual, ya menurut saya tetap asik buat kamu yang mau sedikit otak-atik setting saat ngambil foto. Fokus, ISO, exposure bisa diatur, begitu juga dengan white balance yang kini sudah pakai slider Kelvin. Pengaturan manual juga bisa digunakan untuk video dan menurut saya ini oke banget.
Buat panorama kayaknya nggak perlu jelasin, nanti langsung aja lihat hasilnya, serta untuk slow motion nanti akan saya bahas pas bagian video. Untuk kualitas foto, menurut saya apa yang didapatkan S7Edge ini udah memenuhi ekspektasi. Fotonya tajam dan punya detail yang bagus, sehingga oke untuk crop. Tingkat saturasinya emang agak tinggi, tapi emang begitulah ya standar kamera dari Samsung. Di kondisi low light, foto yang ditangkap tetap terang berkat bukaan lensa f1.7 sama ukuran piksel yang besar. Hadirnya OIS atau Optical Image Stabilization juga sangat membantu sehingga foto nggak jadi blur ketika tangan nggak stabil. Cuma sedikit kekurangan pada saat low light adalah warna akan sedikit pudar, begitu juga dengan detailnya yang mengalami penurunan. Untuk video, resolusi maksimalnya adalah 4K. Ada juga sih resolusi Full HD 1080p dengan 60 dan 30 fps. Hasilnya ya kurang lebih kayak foto. Oke di cahaya bagus, tapi agak sedikit turun pada kondisi low light. Ada fitur video stabilization, tapi sayangnya itu digital, jadi tidak memanfaatkan optical image stabilization yang ada. Jadi lebih baik nggak usah diaktifkan, karena nanti videonya akan jadi seperti ini. Pada mode slow motion, cukup disayangkan resolusi maksimalnya hanya HD 720p saja. Hasilnya sebenarnya bagus, cuma sayang nggak dikasih tahu ini adalah berapa fps. Dan satu lagi, saya sebenarnya berharap resolusinya bisa paling tidak 1080p lah, jangan 720p, ya kan? Buat kamu yang suka selfie, kamera depan 5 megapikselnya bisa banget diandalkan dan hampir selalu sukses bikin hasil foto yang bagus. Kamera depannya juga punya bukaan lensa yang sama seperti kamera belakang, yaitu f1.7, jadi selfie pada kondisi low light atau malam rasanya nggak akan jadi masalah. Seandainya kamu butuh tambahan cahaya, kamera depan dari S7Edge ini juga punya fitur screen flash yang akan menjadikan layar berwarna putih sehingga foto selfie kamu bisa lebih terang. Butuh selfie lebih lebar? Ada mode panorama juga sih, cuma mode ini menurut saya agak repot dan nggak enak dipakai. Rekaman video menggunakan kamera depan Samsung Galaxy S7Edge ini sudah mendukung resolusi 2560x1440 atau QHD. Hasilnya seperti yang kamu lihat, oke kan? Jadi menurut saya ini udah oke banget buat kamu yang suka Snapchat atau misalnya main Periscope. Oke, mungkin itu dia video kali ini untuk kamera dari Samsung Galaxy S7Edge. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan saya berharap apa yang saya sampaikan berguna. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan tentunya subscribe karena review untuk Samsung Galaxy S7Edge akan hadir dalam beberapa hari mendatang. Baiklah, saya Putra Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!